Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita masuk pertemuan kedua ya, tentang model data dan skema. Jadi masih ini ya, pembahasan tentang konsep basis data dulu ya. Jadi belum secara langsung masuk ke materinya ya, data. Kan kita perlu ini juga ya, dasar tentang konsep data itu sebagai ya, jadi pegangan di awal itu namanya dasar, konsep dasar itu ya, ini ya, hal yang harus kita ketahui ya. Oke, jadi hari ini adalah model data dan skema. Yang kita pelajari itu ada 4 sub bagian ya. Yang pertama adalah model basis data, kemudian ada model data dan skema, kemudian ada arsitektur sistem database dan kebebasan datanya, kemudian ada bahasa dan interface database ya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu adalah model basis data ya. Jadi cara kita memodelkan basis data itu secara umum ya, itu dibagi menjadi 3 bentuk ya. Yang pertama adalah model hierarkis, yang kedua adalah model jaringan, yang ketiga adalah model relasional ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah model hierarkis. Yang namanya hierarkis itu ya bertingkat ya. Kalau contohnya itu kalau di dalam ini ya, dalam suatu organisasi gitu ya, kan ada struktur organisasi. Nah, biasanya tuh yang modelnya itu ya berupa model hierarkis ya. Jadi ada apa ya, posisi yang lebih tinggi gitu ya, ada di bawahnya yang lebih rendah. Ya, jabatan itu ya, jabatan yang posisinya lebih tinggi, di bawahnya lebih rendah, ya sampai yang paling terbawah gitu ya. Nah, begitu juga untuk model hierarkis. Nah, di sini biasa kalau kita membuat model hierarkis itu kita menggunakan model PON ya. Jadi atau tree model. Jadi ada tree model gitu ya, istilah lainnya. Ya mungkin ini sudah dipelajari ya di algoritma dan struktur data ya. Kalau nggak salah itu ada materi tentang tree ya. Kemudian ya tapi nggak tahu saya apa diajarkan penggambarannya atau tidak. Yang jelas ada materinya biasanya. Kemudian menggunakan pola hubungan orang tua anak ya. Jadi ada sisi orang tua, ada sisi anak. Kemudian di dalam model hierarkis ini ada syaratnya ya. Di mana syaratnya itu adalah satu anak itu hanya memiliki satu. Jadi kalau kita membayangkan struktur organisasi atau struktur keturunan gitu ya. Jadi apa silsilah gitu ya, silsilah keturunan. Nah, itu kan ada dari kakek nenek ya, dikeluarkan di bawahnya. Ya anaknya siapa nih, kakek nenek nih gitu ya. Nanti ada orang tua, setiap anak dari kakek nenek itu kan yang menjadi orang tua juga ya, punya anak. Nah, anaknya siapa saja. Itulah jadi tingkatannya. Jadi kakek kakek atau nenek itu bisa menjadi orang tua. Kemudian orang tua itu anak dari kakek nenek itu bisa juga jadi orang tua ya. Nah, jadi untuk nanti ada istilahnya not atau simpul ya. Jadi satu simpul itu bisa menjadi orang tua atau ya. Kita lihat gambarannya. Orang kerja. Kemudian setiap simpul itu menyatakan sekumpulan medan ya.
Jadi ada istilahnya simpul ya. Jadi orang tua atau anak itu kita sebut dengan simpul. Dan itu. Jadi setiap simpul itu menyatakan sekumpulan medan, profil ya. Kemudian, suatu simpul atau node ya, istilahnya bisa simpul atau node itu sama ya, yang terhubung ke simpul pada level di bawahnya, ya, itu disebut dengan simpul orang tua. Nah, misalnya ini ada silsilah keluarga, orang tua kalian, misalnya itu. Nah di bawahnya itu ada apa? Ada cabang namanya ya, kita istilahnya cabang. Cabang itu ke anak-anaknya gitu ya. Nah, jadi simpul yang terhubung ke simpul yang paling posisinya di level terbawah, di bawahnya kan berarti posisi anak ya. Maka yang simpul tersebut disebut dengan simpul orang tua ya. Nah, jadi posisinya orang tua ini ada di atas level yang bawah ini ya. Kemudian simpul yang dibawahi orang tua itu ya kita sebut dengan anak ya. Istilah yang di awal tadi orang tua, anak ya. Kemudian simpul yang tak memiliki anak itu kita sebut dengan daun. Misalkan anak nih ya, misalnya silsilah keluarga, misalnya anaknya belum nikah gitu ya. Jadi kan belum ada keturunan ya. Sehingga tidak ada cabang yang berasal dari anak tersebut ya. Sehingga anak tersebut kita sebut dengan daun ya, karena dia tidak memiliki anak, tidak memiliki level di bawahnya ya. Kemudian hubungan orang tua dan anak disebut dengan cabang ya. Gambarannya seperti ini. Jadi di sini ada cabang tuh yang panah ini ya, cabangnya yang panah ini. Jadi setiap simpul itu ada yang memiliki cabang, ada yang tidak memiliki cabang ya. Nah, kalau yang seperti ini Rudi, Asti, Dani dan lainnya ini di bawah ini itu tidak memiliki cabang ya, sehingga kita sebut dengan daun ya. Jadi simpul yang tak memiliki anak ya. Oke, dari penjelasan ini dari gambar ini. Jadi orang tua itu misalnya di sini ada dua ya, ada dosen Siti Nurbaya dan dosen Datuk Maringgi ya. Nah, kemudian dari dosen Siti Nurbaya ini memiliki cabang, memiliki anak gitu ya. Anaknya adalah mata kuliah basis data dan mata kuliah Jadi dosen Siti Nurbaya ini dia mengajar basis data dan bahasa pemrograman ya, atau pemrograman. Kemudian sedangkan dosen Datuk Maringgi ini dia hanya memiliki satu anak ya, namanya adalah MK Matematika. Ya, atau kata lainnya Datuk Maringgi ini yang mengajar mata kuliah. Oke, kemudian dari MK basis data ini, MK pemrograman ini, MK Matematika ini kan dia tadi disebut dengan anak ya. Nah, jadi bilang di awal anak itu bisa menjadi orang tua gitu ya, selama dia memiliki cabang. Kita lihat ini basis data ini memiliki cabang gitu ya. Jadi memiliki 3 cabang, Rudi, Asti, dan Dani. Jadi ada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah basis data sebanyak 3 orang. Ada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah pemrograman sebanyak 2 orang. Dan ada mahasiswa yang mengikuti mata kuliah matematika sebanyak 2 orang. Ya. Ya, kemudian level untuk level-levelnya itu biasanya dilihat dari kesejajaran ya, kesejajaran dari posisinya ya. Nah, ini adalah level 1. Kalau yang bagian ini level 2 gitu ya. Ya sejajar gitu ya. Bagian bawah ini adalah level 3 ya. Dan kemudian kita lihat di sini. Nah, sesuai dengan persyaratannya ya. Jadi satu anak itu hanya boleh memiliki satu orang tua ya. Nah, satu anak itu si Rudi misalnya itu hanya boleh mengikuti mata kuliah basis data saja ya.
ya Rudi ini tidak bisa mengikuti mata kuliah selain basis data. Misalnya mata kuliah pemrograman nggak bisa diikuti oleh Rudi gitu ya. Kemudian mata kuliah matematika juga tidak bisa diikuti oleh ya. Kemudian kalau kita implementasikan hal ini ke secara real ya dari kondisi di dunia nyata gitu ya. Misalnya di ini karena ada hubungan dosen mata kuliah dan mahasiswa berarti kan ruang lingkupnya kampus gitu ya. Jadi apakah mungkin eh, seperti ini kasusnya? Misalnya satu mahasiswa itu dalam satu semester hanya dibolehkan mengambil satu mata kuliah saja, gitu ya. Secara realnya kan tidak mungkin ya. Kalau hanya mengambil satu mata kuliah saja, sedangkan di kurikulumnya kan berapa banyak mata kuliah gitu ya. Nah, bisa dihitung ya kapan lulusnya gitu. Kapan lulus kuliahnya seperti itu ya. Jadi satu semester satu mata kuliah, ya kalau setahun ya 2 mata kuliah saja yang bisa diambil. Hanya ya di tahun berikutnya. Tapi kan hal itu kan eh, ya tidak masuk akal gitu ya. Ya, karena satu mahasiswa kan bisa mengikuti banyak mata kuliah ya dalam satu semester. Oke. Jadi untuk penerapan skema model hierarkis itu tidak cocok kita gunakan di sistem basis data. Ya. Ya, untuk kasus yang lain seperti struktur organisasi ya silahkan gitu ya masalah. Tapi kalau untuk di sistem basis data itu kurang sesuai. Ya. Kemudian model jaringan ya. Untuk model jaringan ini bedanya dengan yang model hierarkis tadi itu adalah dari persyaratannya ya. Di persyaratan untuk yang model jaringan ini di mana anak itu dibolehkan ya memiliki lebih dari satu simpel orang. Jadi dibolehkan satu mahasiswa mengikuti banyak mata kuliah dibolehkan gitu. Atau ini mata kuliah ini dibolehkan diajar oleh beberapa dosen ya, misalnya tim teaching ya. Ya, kan di prodi kita kan ada saja mata kuliah yang dipegang oleh 2 dosen ya, 2 dosen. Ya, ada yang dipegang sendiri untuk 2 kelas, yang dipegang bersama untuk kelas yang berbeda, kelas A dan B ya. Oke, kemudian itu ya, jadi bedanya di situ saja. Sama istilahnya untuk orang tua kalau di model jaringan itu disebut dengan pemilik atau owner dan anaknya itu disebut dengan anggota ya. Ini kita lihat ini yang anaknya lebih dari satu, yang memiliki simpul orang tua dari lebih dari satu itu adalah si Dani ya. Jadi Dani ini bisa mengikuti basis data, mata kuliah basis data. Dani ini bisa juga mengikuti mata kuliah pemrograman ya. Selain itu yang double itu adalah si Edi juga ya. Edi ini bisa mengikuti mata kuliah pemrograman dan bisa mengikuti mata kuliah matematika ya. Ya bedanya seperti itu ya. Nah, untuk yang model jaringan lebih lebih mengena ya kondisi real di lapangan ya. Oke. Kemudian kita lihat yang model relasional ya. Jadi merupakan model yang paling sederhana sehingga mudah digunakan dan dipahami serta paling populer saat ini. Ya, jadi untuk sistem basis data itu lebih menggunakan model relasional ya dalam menggambar hubungan antar entitas ya. Nah, jadi nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya ada istilahnya adalah IRD ya. IRD ya. Jadi ada entity relationship diagram, diagram hubungan entitas. Kita lihat dengan bedanya dengan model jaringan ya.
Nah, model ini berisikan sekumpulan tabel berhubungan. Jadi memiliki relasi ya. Jadi dari RD ini, R itu adalah relasi ya, relationship ya. Di mana relasi itu dirancang untuk menghilangkan kemubaziran data ya. Nah, jadi data-data yang ya dengan IRD itu ya seperti kemarin ya kita pelajari itu kan redundansi ya, redundansi. Karena redundansi itu kan bagaimana cara kita meminimalisasi ya terjadinya redundansi, di mana redundansi itu adalah ini ya memiliki nilai yang sama ya, terikat. Yang seperti itu yang dihindari ya. Jadi supaya memudahkan dalam proses misalnya update ya. Kalau update kan itu data yang terpisah-pisah kan jadi sulit ya. Yang kita pelajari kemarin di tradisional model tradisional ya. Oke, kemudian nah ini skema model relasional ya, karena contoh ini sudah ada di pertemuan pertama kemarin ya. Nah, jadi kalau kemarin itu contoh ini masuk di apa, bagian redundansi yang bagian apa ya, terisolasi ya kalau nggak salah itu. Bagian ada tabel yang terisolasi, yaitu tabel ini ya, tabel dosen itu dibuat di database tapi tidak digunakan. Sehingga solusinya kemarin kan kita tambahkan NIP ya, agar tabel dosen di sini dapat direlasikan ke tabel minat mahasiswa sehingga berguna datanya. Ya. Jadi kalau hanya berdiri sendiri tidak digunakan ya ya buat apa gitu ya, simpan saja tapi tidak digunakan ya, ya mendingan dihapus aja ya. Tapi kalau database kalau sudah ada datanya ya sebaiknya ya jangan dihapus gitu ya, karena untuk apa mendapatkan data itu kan sulit ya, jadi lebih baik kita simpan, tahu nanti ke depannya bisa digunakan ya. Oke, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kemarin tuh relasinya ya. Jadi ada relasinya seperti ini. Nah, hanya saja nanti di IRD untuk entitasnya kita nggak gambarkan tabel ya. Kita nggak menggambarkan bentuk tabel. Tapi nanti ada notasi khusus untuk menggambarkan notasinya, untuk menggambarkan relasinya, yang garis hubungnya ini ya. Kemudian nanti macam-macam ada kardinalitas ya. Nah, nanti kita pelajari satu-satu ya. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan model jaringan, ya sebenarnya mirip ya. Ya hanya saja untuk penggambaran di model relasional itu lebih simpel gitu ya, lebih sederhana ya. Jadi yang mahasiswa itu dikelompokkan menjadi tabel mahasiswa ya. Tadi itu tabel apa dosen ya, tabel dosen Siti Nurbaya dan Ratu Maringgi kan terpisah ya, digabungkan menjadi satu tabel yaitu tabel dosen ya. Kemudian tadi ada tabel mata kuliah gitu ya, mata kuliah basis data, ada mata kuliah pemrograman, ada mata kuliah matematika ya, itu dijadikan satu tabel di skema model relasional gitu ya. Jadi sehingga cocok gitu ya digunakan di dalam sistem basis data untuk model relasional. Kedepannya ya kita menggunakan seperti ini ya. Ya cuma gambarannya nggak seperti ini ya. Jadi tabelnya kita ganti dengan notasi entitas ya. Nanti kita lihat dia di materi yang tentang PRD ya. Oke, lanjut. Oke, skema ya. Jadi apa perbedaan skema dan skema ya? Jadi kita lihat dulu pengertian dari skema itu adalah deskripsi hubungan logik ya antara data dalam basis data ya secara lengkap. Jadi berisi informasi yang lengkap tentang suatu basis data. Nah, di dalam basis data itu ada data, ada tabelnya ya. Nah, itu
rincikan secara detail, secara lengkap di skema ya. Jadi termasuk di dalamnya ada nama dan deskripsi dari semua atribut dan recordnya ya. Jadi atribut nih ya kalau di tabel kalau kita lihat seperti ini, nah atribut itu adalah namanya name, atribut name, atribut nama mahasiswa gitu ya. Jadi istilah di database itu ya atribut ya untuk penyebutan nama kolom. Untuk penyebutan nama tabel itu kita sebut dengan entitas ya. Jadi entitas mahasiswa itu memiliki atribut apa? Atribut NIM, atribut nama mahasiswa ya. Kemudian entitas dosen itu memiliki atribut apa? Atribut NIM dan atribut nama dosen. Oke, kemudian ya. Nah, ini oke lanjut ya. Jadi record itu adalah yang ini ya, record. Nah, kalian menjelaskan. Jadi record itu ya per barisnya ya. Jadi satu baris itu baris ini disebut satu record. Satu baris ini disebut satu record ya. Satu baris ini disebut satu record. Semuanya ini setiap baris itu disebut record atau rekaman ya. Dimana setiap record itu dimiliki oleh individu yang berbeda-beda ya. Nah, kalau K01 ini kan si Rita gitu ya. K02 ini si Rina, kan individunya berbeda. Ya, Rita, Rini, Rina, Rini, Rani, Rika, ya, namanya mirip-mirip. Nah, ya, dosennya juga namanya mirip. Kayak gitu ya, jadi individunya berbeda untuk setiap record. Oke, di dalam basis data nanti kita pelajari juga cara membuat tabel itu, di mana tabel itu kan berisi tipe data ya. Jadi tipe data misalnya kalau apa nama gitu ya, nama mahasiswa misalnya. Wah, gitu ya misalnya ya. Tipe datanya apa gitu ya? Tipe datanya adalah Pfizer ya. Kemudian ada lagi misalnya IPK atau apa ya? IPK ini aja semester ya. Semester 3 gitu ya. Tipe datanya apa? Tipe data karena berupa angka ya pakai integer ya. Ya, misalnya. Nah, informasi-informasi yang seperti ini disimpan di skema gitu ya. Jadi lengkap disimpan informasinya di skema. Oke, kemudian ya di sini kita sebut dengan hubungan logik ya. Ada logik, ada konseptual, ada model fisikal gitu ya, model logik, model konseptual, model fisikal. Biasanya untuk model logik dan konseptual itu digabungkan jadi satu. Yang model fisik itu ya sendiri gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Kemudian kalau yang untuk subskema, kalau untuk yang subskema itu jadi merupakan deskripsi terpisah dari atribut, record, dan batasan nilai yang akan digunakan oleh sebuah program aplikasi. Ya. Jadi deskripsi terpisah, jadi tidak lengkap yang ada di database ya, di bagian skema. Karena untuk subskema ini yang diperlukan ya sesuai dengan ini ya, program aplikasi. Ya. Oke, ya mungkin untuk misalnya di apa ya di sistem informasi akademik ya. Jadi data-data yang misalnya pada saat kalian mengisi biodata ya, biodata pada saat awal masuk ya, masih masih menjadi mahasiswa baru, itu mungkin mengisi biodata yang lengkap ya, lengkap. Kemudian untuk saat pengisian KRS misalnya, nah biodata yang sudah kalian isi secara lengkap ya, yang sebelumnya di awal pada saat masuk itu tidak ditampilkan secara keseluruhan ya pada saat kita mengisi KRS. Saat kita mengisi KRS kan paling
apa, hanya berisi ini ya, nama, NIM, kemudian IPK gitu ya, kemudian apalagi ya, HSKS yang boleh diambil gitu ya. Nah, itu kan, hanya beberapa saja ya, hanya beberapa atribut saja yang ditampilkan. Nah, sehingga ya untuk yang subskema ini ya sesuai dengan kebutuhan dari program aplikasi yang digunakan. Nah, dalam program aplikasi itu kan banyak halaman ya, halaman beranda, misalnya halaman pengisian KRS. Nah, itu kan data-data yang ditampilkan itu kan berbeda-beda ya. Nah, jadi disesuaikan dengan halaman. Oke, gitu ya. Nah, untuk gambarannya bedanya seperti ini itu ya. Misalnya skema ya. Jadi skema itu ya sesuai dengan apa yang ada di database ya. Jumlah atributnya, misalnya di sini jumlah atributnya misalnya di sini apa nih? Atribut nama, alamat, bagian, dan gaji ya. Nah, di apa? Di bagian skema ini ada 4 atribut ya. Di sini mungkin lebih cocok untuk tabel gaji ya, tabel pegawai ya, tabel pegawai. Nah, di aplikasi tabel pegawai itu misalnya ada suatu halaman gitu ya. Halaman itu hanya ingin menampilkan atribut nama dan bagian saja. Untuk posisinya alamat dari pegawai tersebut tidak ditampilkan, gaji tidak ditampilkan juga ya. Nah, jadi ya sesuai dengan kebutuhan dari aplikasinya ya. Ya kadang-kadang kan gaji kan sifatnya rahasia ya. Kadang-kadang kan orang nggak boleh ya, kalau kita login pakai akun sendiri sih nggak masalah. Tapi kalau di share secara bebas, kadang-kadang kan ya ada orang yang tidak mau ya. Men-share-nya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Sehingga hanya ditampilkan nama dan bagian saja. Ini contohnya saja. Intinya subskema ini tidak menampilkan secara keseluruhan atribut-atribut dan record-record yang ada di skema. Oke, ya misalnya kalian tadi kan biodata kalian mungkin mengisi nama orang tua gitu ya, nama orang tua, nama ayah, nama ibu gitu ya. Nah, apakah itu ditampilkan nama ayah, nama ibu di halaman pengisian KRS? Kan tidak gitu ya. Nah, jadi hanya beberapa atribut saja yang ditampilkan. Oke, itu ya salah satu contohnya. Kemudian yang kedua adalah model data dan skema ya. Jadi arsitektur database telah mengalami evolusi dari sistem monolitik hingga modular ya, berupa client server ya. Jadi perkembangan sekarang ini sudah ya apa? Kalau dulu itu masih sifatnya monolitik gitu ya. Atau ya, jadi istilahnya tuh dalam monolitik itu kita fokus ke satu aplikasi gitu ya. Misalnya mau mengembangkan aplikasi ya. Jadi kita misalnya apa ya? Kayak ini ya, code igniter misalnya gitu ya, menggunakan bahasa pemrograman PHP gitu ya, PHP. Jadi dari awal sampai akhir itu ya menggunakan bahasa pemrograman PHP, HTML itu. Kemudian perkembangan berikutnya gitu ya, untuk saat ini itu monolitik ini ya masih ada gitu ya. Nah kalau sekarang sudah apa ada microservice namanya ya. Jadi microservice ini dia membagi-bagi gitu ya, membagi-bagi aplikasi, misal aplikasi besar gitu ya, kita bagi menjadi sub-sub bagian gitu ya. Yang mungkin sub bagian ini ya sesuai dengan ya satu apa ya, satu bagian lah gitu ya, sub bagian. Misalnya di bagian apa ya, misalnya penjualan gitu ya, atau jual beli online lah gitu ya, jual beli online. Nah, ada sisi aplikasi yang mengerjakan
atau yang berhubungan dengan penjualan produk ya. Kemudian ada sisi bagian aplikasi yang berhubungan dengan menampilkan informasi promo-promo mungkin setiap bulannya atau setiap minggunya gitu kan, beda-beda ya. Kadang-kadang promo-promo yang disediakan gitu ya, ada yang gratis ongkir atau yang kalau pembayarannya lewat bank apa itu ada potongan apa gitu kan, kan promo ya. Nah, kan ada kode-kode kode kode apa ya, voucher lah, voucher ya, yang jadi ada potongan. Nah itu bisa dibagi per bagian timnya ya. Nah, jadi dari web service itu aja menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda ya. Misalnya satunya pakai Kotlin, satunya pakai Laravel, yang satunya pakai React, gitu ya, yang satunya pakai Python. Itu nanti digabungkan menjadi satu aplikasi besar gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi sudah tidak lalu berpatokan dengan satu bahasa pemrograman gitu ya. Nah, karena database-nya ya tetap ada di satu tempat gitu ya. Cuma cara memanggilnya saja. Nah, memanggilnya itu karena microservice ini menggunakan ya istilahnya web service, yaitu ada istilahnya API gitu ya. Jadi apa ya? Ada berupa link gitu ya, link yang bisa mengakses keperluan data yang kita inginkan ya. Nah, nanti bisa cari-cari ya, ada ya. API itu apa sih gitu ya. Dan ada web service. Nah, seperti itu. Ya mungkin tambah-tambah ini ya, tambah referensi ya, tambah ilmu lah ya. Oke. Soalnya kalau ya di basis data yang saya nggak ajarkan gitu ya, beda beda materi ya, beda mata kuliah gitu ya. Kemudian dasar dari arsitektur DBMS, client server itu adalah sistem secara fungsional itu didistribusikan antara dua jenis modul ya. Jadi modul client dan modul server ya. Ada dua. Nah, kalau kita berbicara dengan client server, ini ya. Jadi ada, nah klien itu adalah dari sisi kita user, user. Misalnya jadi SIA gitu ya. Misalnya usernya adalah mahasiswa, usernya adalah dosen gitu ya. Nah, kemudian ada sisi server ya. Sisi server itu ya tempat kita menyimpan database ya, tempat kita menyimpan aplikasi kita ya. Ya, ya tidak diinstal aplikasinya, tinggal di copy paste saja ya. Nah, biasanya gitu. Tidak diinstal aplikasi yang sudah kita buat misalnya di laptop, kita mau taruh di server nih, ya kita hanya copy paste saja ya. Nah, menginstalnya ya. Ya seperti install apa software misalnya mau ekstensi .exe gitu ya. Enggak seperti itu. Apa copy paste saja ya kalau di server. Nanti settingannya ya ada konfigurasinya ya. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi modul klien itu secara khusus dirancang agar proses dapat berjalan pada sisi komputer klien ya. Bisa PC, bisa workstation, bisa sekarang bisa pakai HP ya. Jadi kan macam-macam sekarang perangkat ya yang memudahkan kita dalam mengakses ya, mengakses ke sisi servernya ya. Jadi intinya selama kita punya jaringan internet ya nggak ada masalah gitu ya. Masalah pasti bisa terhubung ya. Ada HP tapi nggak punya paket internet ya nggak bisa. Gimana kita berkomunikasi dengan server gitu ya, lewat mana gitu ya. Ya kalau dekat ya bisa saja lewat kabel ya. Nah, tapi kan agak boros juga kalau kabel panjang sampai berapa meter gitu ya. Ya kalau sekarang kan internet ya jaringan ini ya frekuensi gitu ya. Jadi ya menghemat kabel lah gitu ya. Kemudian proses yang berjalan pada sisi klien itu adalah berbagai program aplikasi serta interface user dalam mengakses database. Ya.
Jadi, di sisi klien itu ya kita, sebenarnya kalau seperti SIA gitu ya, kan kita nggak menginstal aplikasi SIA di laptop kita, di komputer kita, di HP kita, kan kita nggak menginstal aplikasi sistem informasi akademik itu ya. Kita hanya cukup mengaksesnya saja ya, misalnya lewat browser ya. Jadi kalau kita menjalankan, misalnya kayak membuka apa, web SIA-nya, misalnya dalam satu waktu yang sama gitu ya, itu ada beberapa orang yang membuka gitu ya, ya itu server masih bisa menangani gitu ya. Jadi, meskipun dari setiap user yang berbeda-beda itu, eee, melakukan request yang berbeda-beda ya, misalnya siswa satu nih, "Oh saya mau melihat biodata saya di SIA." Kedua, mahasiswa 2 ini, "Oh saya ingin melihat apa, IPK saya," gitu ya. Itu jadi kan 2 hal yang berbeda. Nah, itu masih bisa ditangani oleh server. Kemudian, nah kalau di sisi klien itu kan, ya ada interface-nya antar mukanya ya. Kalau kita buka apa, SIA gitu ya, nah kita buka sistem informasi akademik ya. Ini ya, jadi kalau kita buka aplikasi apa, link atau website SIA gitu ya, jadi tertampil ini adalah interface-nya gitu ya, jadi antar mukanya. Nanti ya ada informasi-informasi, ada data-datanya ya. Seperti ini bisa juga ini masuk ya berupa data ya, data yang setiap saat kan bisa berubah nih ya. Ya pengisian KRS itu kapan, pendaftaran itu kapan gitu ya. Seperti itu. Ya kalau login kan lebih ini lagi ya. Kalau login lebih terlihat lagi ya. Nah, nanti kalau login ya silakan sendiri-sendiri ya. Saya nggak ingin menampilkan apa isi dari ini ya, akun dosen. Ya nanti untuk melihat akun sendiri, akun mahasiswa istilah ya. Bisa dilihat data-data apa saja yang ditampilkan ya dan interface-nya bagaimana. Jadi interface itu ya setiap halaman berbeda-beda ya. Nah, jadi dan di dalam interface itu ya berisi data-data ya seperti tadi yang subskema tadi ya yang kira-kira diperlukan saja yang ditampilkan ya. Kemudian oleh karena itu, pada modul klien ini menangani interaksi user ya dan menyediakan interface yang user friendly ya, agar dapat digunakan dengan mudah oleh user atau klien, termasuk menunya, formnya, bentuk laporannya seperti itu. Jadi kalau membuat user interface nanti kan kalau kalian membuat aplikasi itu ya, itu diperhatikan juga apakah interface-nya ya sifatnya user friendly ya. Jadi user friendly ini ya apa ya, enak dilihat gitu ya. Jadi kombinasi kalau kita membuat aplikasi itu kombinasi warna gitu ya, antara warna menunya, kemudian ada warna untuk bagian kontennya ya, kemudian ada warna bagian hurufnya misalnya seperti ini warna putih gitu ya. Kemudian ada yang untuk informasi misalnya dibuat berbeda warnanya ya supaya ini ya, kadang-kadang kalau beda warna itu kan lebih tertuju kita. Oh ini intinya, informasi ini penting gitu ya. Nah itu jadi, kombinasi warna-warna itu ya perlu diperhatikan. Jadi menu seperti ini, menu bar di atas nih menggunakan warna hitam gitu ya. Kenapa nggak kuning gitu, kenapa nggak pink, nah gitu ya. Jadi, ya yang enak dilihat ya oleh sebagian besar orang. Kadang-kadang beda orang beda ini ya, beda, "Oh ini saya warna pink ini menarik bagi saya," tapi ada orang lain tidak menarik nih. Ya kan biasa gitu ya beda pendapat. Jadi tidak selamanya itu, eee, ya sama pendapatnya. Jadi kalau membuat interface itu ya diambil apa ya,
Misalnya melakukan kuesioner gitu ya. Oh ternyata hasil kuesioner itu 80% itu lebih menyukai warna hitam seperti ini atau warna abu-abu. Ya maka kita ikuti gitu ya. Kalau diikuti semuanya yang 80% warna abu-abu misalnya, yang 20% pengen warna merah, ya nanti apa dibuat dua gitu kan susah juga gitu ya. Jadi diambil hasil misalnya kuesioner yang probabilitasnya terbesar gitu ya. Oke, jadi ya nanti dipelajari ya teknik-teknik tersebut di ini ya mata kuliah yang berbeda ya. Kalau nggak salah itu di IMK, mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Itu dipelajari nanti. Kemudian lanjut. Kemudian model server ya. Jadi secara khusus itu dirancang agar proses itu dapat berjalan pada sisi komputer server ya. Jadi aplikasi dari sistem informasi akademik itu disimpan di server ya, tidak disimpan di aplikasi setiap user ya. Berbeda kalau kita menginstal aplikasi yang sifatnya offline gitu ya. Ya, kalau kita download di HP lewat Play Store gitu ya, itu kan offline ya. Dan berbeda dengan yang ada di server gitu ya. Jadi kita tidak perlu menginstalnya ya aplikasi yang kita mau menjalankan aplikasi apa, yang penting sudah ada di server ya dan ada jaringan internet ya bisa nyambung gitu ya dan ada browser intinya. Kemudian model server biasanya menangani data storage ya, data akses, kemudian ada searching, ada pencarian ya, serta fungsi-fungsi lainnya yang harus dijalankan pada sisi server ya. Nah, jadi model server itu ya berhubungan dengan ini ya, penyimpanan datanya. Penyimpanan datanya gimana ya? Ya mungkin lebih ke arah perangkat dari servernya gitu ya. Ya jenis servernya, kemudian hard disknya bagaimana, berapa banyak kapasitas yang dibutuhkan, ya. Atau data akses ini ya cara mengakses datanya ya, bandwidth-nya bagaimana, jaringan internetnya gimana gitu ya. Kemudian ada pencarian data, ya. Ya nanti pencarian data ya kita menggunakan query ya. Kalau ada database yang ada di server kita pakai query, itu menggunakan bantuan DBMS ya, database management system. Kemudian serta fungsi-fungsi lainnya, misalnya dari data itu kita ingin menambahkan data, menghapus data, ya, mengupdate data gitu ya, melihat data. Nah, itu kan fungsi-fungsi yang lainnya yang bisa dijalankan di sisi. Kemudian salah satu karakteristik dasar utama dari sistem database itu adalah level abstraksi datanya ya. Nah, kita lihat ini level abstraksi data itu menyembunyikan detail struktur database sesungguhnya ya dari pengguna database ke user yang mana mereka tidak terlalu peduli, penting atau membutuhkan informasi tersebut ya. Misalnya kita lihat nih di gambarnya. HP ya nanti DBMS-nya itu ya pakai ini ya PHP MyAdmin salah satunya ya. Ada informasi-informasi ini misalnya kita lihat nih. Terlihat nggak? Seperti ini ya. Misalnya kita lihat. Misalnya ada tabel ini namanya tabel city ya, tabel city. Jadi tabel kota itu memiliki atribut ID, nama, country code, ada distrik, ada population ya. Nah, di sini disebutkan tadi ya. Jadi level abstrak itu menyembunyikan detail struktur database-nya ya dari user. Ya. Jadi kalau kalian mengakses sistem informasi akademik misalnya,
struktur data dari tabel mahasiswa misalnya ya. Itu misalnya namanya tadi ada apa tadi? Misalnya tipe datanya. Nah, ini ya tipe datanya adalah varchar ya, varchar. Kemudian semester itu tipenya adalah integer. Nah, tipe data seperti ini kan ya dianggap tidak penting lah gitu ya bagi user. Ya buat apa tahu gitu ya. Yang penting nilainya ya. Apakah perlu ditampilkan tipe data varchar, ya, tipe data integer dari atribut nama mahasiswa, dari atribut semester? Kan tidak perlu gitu ya. Jadi yang mana mereka memang tidak terlalu peduli, tidak penting lah gitu ya. Kemudian tidak membutuhkan informasi tersebut. Yang penting kan hasilnya ya. Nilainya, nama mahasiswanya siapa? Albar, semester berapa? 3. Ya. Nah, kalau kita kembali dilihat gambar ini, nah ini adalah struktur database-nya ya. Jadi di mana integer itu, EID itu tipe datanya adalah integer ya. Nah, tipe datanya adalah integer, memiliki panjang karakter 11 ya. Nah, kalau tadi kan name ini kalau nama ya, kalau name mahasiswa gitu ya. Kalau name mahasiswa di Undram kan panjang karakternya ya 9 gitu ya. Nah, jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Ya kampus lain mungkin berbeda panjang name-nya ya. Ikuti di mana kalau kita ingin membuat sistem informasi akademik Undram ya kita implementasikan ya sesuai dengan data yang ada di Undram ya. Kemudian nama ya. Kemudian ada chart ya. Panjang karakternya 35 karakter per nama ya. Ya jangan dipasang di set 100 karakter ya untuk nama. Misalkan ya karena kan jarang ya. Ya bukan jarang lagi. Apakah ada yang namanya sampai 100 karakter gitu ya. Ya mungkin menyebutnya saja susah apalagi menghafalnya. Ya. Biasanya ya kalau kita dengan mendesain itu ya disesuaikan dengan datanya ya. Kalau sudah punya datanya ya lebih bagus ya. Tinggal kita lihat nama yang paling panjang itu berapa sih panjang karakternya, ya dijadikan sebagai batasan gitu ya untuk di namanya. Kemudian ada country code ya, distrik ini pakai char semua, kecuali population nih ada integer, dia berupa angka ya, 11 digit. Kemudian informasi-informasi seperti ini ada sifatnya nol itu disembunyikan juga dari user. Ada sifatnya auto increment ya, itu juga disembunyikan. Karena tidak penting ya bagi user. Nah, itu adalah level abstraksi ya, level abstraksi. Oke, kan bisa dimengerti ya. Itu level abstraksi. Nah, untuk itu DBMS harus memiliki model data atau model DBMS tadi yang di gambar tadi ya, yang di Google itu pakai PHP MyAdmin salah satunya. Nah, model data ini adalah kumpulan konsep yang digunakan dalam mendeskripsikan struktur database ya, termasuk tipe datanya tadi, ada relasinya, ada konstennya, apakah dia boleh nol atau tidak ya tadi ya. Kan ada ini ya, boleh nol atau tidak. Nah, ini kan batasan. Jadi misalnya seperti ini, nama itu boleh dikosongkan nggak? Ini no, berarti tidak boleh dikosongkan. Jadi wajib diisi ya. ID apalagi no. Jadi wajib. Ya, semuanya ini no semua. Jadi di sini wajib diisi ya. Ya ada kalanya kan ada bagian yang kita tidak perlu isi ya, kalau mengisi form-form apa gitu ya. Misalnya kita ingin mendaftar apa, kan ada bagian yang opsional lah istilahnya, bukan mandatori. Oke, kemudian kebanyakan model data itu berupa operasi-operasi dasar ya, seperti operasi untuk mendapatkan data, ada update data, ada delete data, ada modifikasi atau update gitu ya. Ya, yang biasa kita kenal dengan istilah ini ya, CRUD ya, CRUD. Ada create ya, ini menambahkan data, R-nya adalah
retrieval ya. Jadi mengambil data, bagaimana menampilkan data ya sesuai keperluan kita gitu ya, seperti tadi yang subskema. Nah, tidak selamanya kita menampilkan seluruh data yang ada di database. Nah, itu bisa masuk ke dalam kategori R-nya retrieval. U-nya adalah update, bagaimana kita mengupdate data. Misalnya ada perubahan alamat dari mahasiswa ya. Kemudian delete, misalnya ini kita hapus ya data dari misalnya apa ya, data kota, misalnya data city ya tadi ya, city kota apa itu dihapus ya, misalnya. Kemudian umumnya operasi dalam model data itu menentukan aspek dinamis ya atau tingkah laku dari database ya. Nah, sehingga kalau kita berhubungan dengan aplikasi yang memiliki database itu ya kita sebut dengan aplikasi dinamis ya. Ya, karena dia memiliki database di mana nilainya bisa berubah-ubah ya, dinamis namanya. Nah, kalau yang sifatnya tetap itu statis ya. Ini model data itu bisa berupa operasi umum kayak tadi ya, upload ya, create, read, update, delete ya. Ada create, insert, update, delete, query-nya. Query ini ya mencarinya ya, pencarian. Ya, retrieval-nya itu R-nya. Operasi yang ditentukan sendiri itu nah bisa juga kita buat. Misalnya mana sih cara menghitung nilai IPK ya dari setiap mahasiswa ya, dari entitas mahasiswa itu bisa ya. Oke, kemudian nah, kategori model data ya. Nah, model data konseptual itu atau level tinggi adalah pemodelan data berdasarkan pendekatan sisi user ya. Kemudian model data fisikal itu mendeskripsikan detail database, bagaimana data itu disimpan ya. Jadi fisikal ini lebih ke arah bagaimana sih cara menyimpan datanya ya. Untuk gambarannya bisa dilihat di sini. Jadi untuk model konseptual itu saya bilang di awal ya, model konseptual itu biasanya gabung sama model logikal ya. Ini jadi gambarannya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi di dalam model fisikal itu ada nama tab entitasnya ya. Jadi entitas. Nah, kita menggambar entitas itu notasinya seperti ini ya, kotak ini ya. Kemudian ada nama entitasnya atau nama ya tabel ya. Kalau entitas kan tabel. Nama entitas employee gitu ya, atau entitas mahasiswa, entitas dosen. Nah, di sini ada entitas employee dan entitas departemen. Di mana setiap entitas itu punya atribut ya. Jadi ada employee ID, ada first name, ada last name, ada salary, ada address ya. Untuk yang departemen itu punya atribut departemen ID, name, dan location. Ya. Dilengkapi dengan relasinya ya. Jadi berupa garis. Untuk yang tadi saya bilang ada kardinalitas itu nanti kita pelajari ya. Karena ini ada apa sih ini kok ada cabang 3, ini nggak ada cabang 3-nya. Itu nanti kita pelajari di IRD ya. Ini model konseptual. Jadi yang dimengerti oleh ya, yang pemodelannya dimengerti oleh sisi user. Ya. Kalau yang fisikal itu bentuknya seperti ini. Fisikal bentuknya seperti ini. Ya. Mirip seperti yang konseptual atau logikal ya. Hanya saja isinya lebih detail ya. Karena dibutuhkan untuk pembuatan database ya. Jadi termasuk ditampilkannya tipe datanya apa. Ya, misalnya employee ID, ini tipe datanya adalah ini ya. Jadi employee ID misalnya tipe datanya adalah integer, first name tipe datanya adalah varchar 2 ya. Last name adalah varchar 2, salary integer, address varchar ya, departemen ID integer. Nah, ini di sini ditampilkan ada departemen ID gitu ya. Nah, kan di sini kan nggak ada. Nah, nanti kita ya kemarin sudah sempat juga dijelaskan istilah ada foreign key ya. Foreign key itu adalah atribut yang dipinjam untuk entitas lain ya, entitas employee. Misalnya nih
primary key dari departemen ID ini dipinjam ke entitas employee ya. Nah, ini ya, jadi dipinjam departemen ID-nya dipinjam ke employee supaya terjadi relasi ya. Nah, kalau kita bayangkan record-recordnya ya, misalnya nih employee ID-nya 1, first name-nya A, last name-nya B, salarinya 3 juta misalnya. Address-nya Mataram ya. Departemen ID-nya di mana? Departemen ID-nya misalnya nomor 10. Nah, kalau kita ingin mencari departemen ID nomor 10 itu apa sih, departemen apa? Kan kita bisa konekkan ya. Kita relasikan ke tabel departemen. Itu departemen 10 itu, oh ternyata nama departemennya apa? Ya bla bla bla. Lokasinya di mana. Nah, itu jadi bisa tahu. Itu ya, jadi lebih spesifik untuk yang physical model ya. Nah, ini ada employee primary key, PK itu primary key, ada foreign key-nya ya, informasi. Oke, gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Kemudian model data implementasi atau representasi atau view-nya ya. Jadi ini yang dilihat oleh user ya. Jadi memberikan tampilan khusus sisi user yang menyembunyikan detail data yang tersimpan dalam database ya. Jadi seperti di aplikasi tadi, hanya data-data tertentu saja yang ditampilkan ya. Misalnya pada saat mengisi KRS ya, data nama, NIM gitu ya. Ya, nama orang tua nggak ditampilkan gitu ya. Termasuk tipe datanya itu nggak ditampilkan. Oke, model data konseptual itu dapat berupa entitas, atribut, dan relasinya ya. Seperti di gambar ini. Jadi ada entitasnya, employee, departemen, atributnya yang di dalam ini, dan ada relasi. Nah, itu ya. Untuk yang ya. Jadi ada 3 bagian ini saja sudah cukup ya. Masuk data konsep. Nah, ini contoh penjelasannya entitas itu ya. Ini gambaran dari objek, misalnya pegawai, project. Kalau atribut itu adalah bagian yang bisa menjelaskan entitas itu apa ya. Misalnya nih kalian entitasnya nggak tahu nih kalian, tapi atributnya tahu. Atributnya oh ada NIM, ada nama, ada IPK. Pasti kalian bisa menebak entitas apa ya. Pasti entitas mahasiswa ya. Kan mahasiswa itu kan yang punya NIM. Kalau entitas siswa sekolah dasar misalnya. Ya kan nggak mungkin. Ya, siswa kan nggak punya NIM, tapi NIS ya, nomor induk siswa. Kan beda ya. Kan bisa ditebak dari atribut. Oke gitu ya. Jadi atribut itu adalah informasi yang melekat pada entitas. Dan ada relasinya ya. Ya, relasinya biasanya ini berupa kata kerja ya. Kalau relasi itu di sini nama relasinya adalah mengajar. Di dosen dan mahasiswa itu adalah nama entitas ya. Jadi dihubungkan dengan relasi mengajar. Di dosen mengajar mahasiswa atau mahasiswa diajar dosen ya. Jadi ada kalimat aktif dan pasif ya. Kemudian skema instan dan state database ya. Jadi dalam model data itu sangatlah penting untuk membedakan antara deskripsi database dan data ya dalam database itu. Di deskripsi database itu ya lebih ke arah ini ya. Nah, yang kita tidak lihat itu ya sebagai user ya, datanya apa gitu ya. Itu kan deskripsi database. Kalau data ya record-recordnya ya. Jadi setiap baris itu ya data ya. Kemudian deskripsi database itu bisa disebut juga dengan skema database ya. Skema database ini ditentukan selama dalam perancangan database ya. Jadi dilakukan sebelum kita implementasikan secara real ya, masih kita melakukan perancangan. Dan biasanya tidak selalu mengalami perubahan ya.
Dan dalam skema database itu digambarkan dalam bentuk skema diagram skema yang menampilkan struktur tiap tipe record data. Ya. Ada tiap entitas, kemudian ada constraint-nya. Ini batasan-batasan itu, constraint itu adalah batasan. Misalnya tadi ada ID itu tidak boleh 0 gitu ya. Nama itu tidak boleh 0. Population itu tidak boleh nilainya 0. Nah, itu adalah constraint. Nah, untuk diagram skema database-nya ya bisa digambarkan seperti ini juga ya. Jadi untuk relasinya tinggal dilihat aja dari panahnya ya. Misalnya antara employee dan departemen ini hubung lewat ini ya, DNO, ini terhubung ke DNumber ya. Nah, jadi DNumber ini sebenarnya sama dengan DNomor gitu ya. Ini ya, DNumber ini sama dengan nomor ya. Karena isi datanya sama ya. Untuk masalah kolomnya itu nggak masalah berbeda ya, nama atributnya nggak masalah berbeda. Tapi supaya tidak bingung gitu ya, ya sebaiknya disamakan saja gitu ya. Samakan saja, misalnya mau pakai DNumber, ya di sini DNumber juga. Kalau mau sama-sama DNO, di sini diganti DNO ya. Ini ada denum, karena sama juga nih DNumber, denum ya. Jadi itu relasinya ya. Jadi kalau kita seperti tadi saya bilang tadi, kalau employee pengen mencari departemen apa gitu ya, jadi kita bisa melihat relasinya saja ya. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur sistem database dan kebebasan lintas. Kemudian 3 dari 4 karakteristik penting database itu adalah adanya penyekatan antara program dan data. Ya, jadi kita bebas lakukan mendevelop, mengembangkan aplikasi. Karena posisi database-nya itu berbeda gitu ya. Di antara database itu kan di server, kalau kita di komputer tuh di localhost gitu ya. Kemudian ada terpisah dengan operasi programnya gitu ya. Operasi programnya kita pakai bahasa pemrograman PHP gitu ya, XML. Itu terpisah. Untuk mengkoneksikannya gitu ya, untuk mengkoneksikan aplikasi itu ke database, kita cukup mengerti perintah query-nya gitu ya. Kita perlu mengerti perintah query-nya. Nah, sehingga nanti kalau kita mengembangkan aplikasi itu kan lebih mudah ya. Jadi itu pentingnya kita belajar SQL. Jadi nanti kita bisa menyisipkan perintah SQL itu yang aplikasinya mau berbasis web, mau berbasis desktop, mau berbasis mobile, nah itu bisa. Nah, jadi tidak terpengaruh ya, bebas ya, kebebasan. Jadi kita buat query-nya 1 baris atau 2 baris gitu ya. Meskipun datanya selalu bertambah setiap hari, ya query-nya kita tidak perlu mengubahnya gitu ya. Nah, hanya saja nanti output ditampilkan dari query yang query tetap yang sudah kita ya bisa berbeda-beda tergantung updatean data. Semakin banyak data yang masuk, semakin banyak hasilnya. Oke, kemudian dukungan multiple view ya. Nah, jadi seperti sistem informasi akademik itu dalam waktu yang bersamaan ya. Jadi mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3 itu bisa sistem informasi akademik dalam waktu yang bersamaan. Multiple view. View-nya atau halaman page-nya ditampilkan berbeda-beda ya. Ada yang menampilkan halaman pengisian KRS, ada yang menampilkan halaman chat dengan dosen akademiknya, itu kan beda-beda halaman. Itu masih bisa ditangani ya. Kemudian menggunakan katalog untuk menyimpan deskripsi database ya.
Jadi ada informasi tadi ya, tipe datanya itu disimpan di katalog ya. Itu ini sebenarnya tugas dari DPMS. Jadi informasi itu bukan kita yang menyimpan, tapi database management system ya, jadi softwarenya. Oke, kemudian arsitektur sistem database itu dapat digambarkan dalam bentuk arsitektur 3 skema ya. Gambarannya, tujuannya adalah untuk memisahkan antara sisi aplikasi user dengan struktur fisik database. Jadi sehingga tadi ada kebebasan data ya, jadi tidak terganggu. Ya. Gambarannya seperti ini. Jadi ada end user. Jadi user ini ya kita gitu ya, mahasiswa, dosen, dan sebagai pengguna akhir ya dari aplikasi. Kemudian ada konseptual, skema konsep. Ya desainnya itu ya, desain database-nya. Kemudian penerapannya, yang physical modelnya tadi itu berhubungan langsung dengan internal skema atau database-nya. Ya. Nah di physical model tadi kan berisi ini ya, tipe datanya, panjang karakternya, ada constraint-constraintnya, itu ya. Karena ini sebagai dasar pembuatan database ya. Kan kita kalau buat database perlu tipe datanya, panjang karakternya, ya ada constraint-nya apa, mana yang jadi primary key ya P ini, mana yang jadi foreign key-nya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi level internal itu memiliki skema internal yang menggambarkan struktur secara fisik. Ya. Nah, yang paling bawah gitu ya. Nah, jadi secara fisik berhubungan dengan database-nya ya. Tadi kan physical model ya. Skema internal ini menggunakan model data fisikal dan menggambarkan detail lengkap data storage-nya dan akses bagian database. Ya. Ini level konseptual ya, bagian tengah tadi itu adalah menggambarkan struktur keseluruhan database bagi kita. Ya. Nah, saya rasa ini sudah saya jelaskan ya tadi ya, berdasarkan gambar. Gambar mungkin lebih ya. Kemudian biasanya representasi model data itu digunakan dalam menggambarkan skema konseptual ke sistem database dibuat. Jadi dasarnya ya konseptual, kemudian diubah ke fisikal atau level internal, baru diimplementasikan ke database secara real. Ya. Kemudian level eksternal atau view-nya itu mencakup sejumlah skema eksternal atau user view. Level ini menggambarkan pengaksesan database untuk user dan menemukan sebagian data dalam database dari grup user tertentu. Nah, jadi ya ini ya, seperti dijelaskan di awal tuh ya, usernya tidak perlu mengetahui ya informasi detail tentang data. Disembunyikan ya, menyembunyikan sebagian data. Ketika itu dimaksudkan ini database itu, jadi data antara mahasiswa 1 dengan mahasiswa 2 itu berbeda-beda ya. Jadi mahasiswa 1 tidak bisa melihat data mahasiswa 2 ya. Tidak bisa melihat mahasiswa 3, tidak bisa melihat. Dia hanya bisa melihat datanya sendiri ya. Kemudian data independence itu kebebasan data. Jadi arsitektur 3 skema selanjutnya itu dapat digunakan untuk menjelaskan konsep data independen. Ya. Jadi kebebasan data. Data ini itu dapat digambarkan ya, jika terjadi perubahan skema pada satu level tertentu, maka tidak akan mempengaruhi atau merubah skema pada level selanjutnya yang lebih tinggi. Ya. Misalnya, jadi misalnya kalau kita merubah data di skema internal, ya, maka kita tidak, maka di level konseptualnya tadi, skema konseptual tadi berpengaruh.
ya, tidak akan dipengaruhi oleh perubahan yang ada di internal skema. Atau ada perubahan di konseptual skema, itu tidak akan mempengaruhi di bagian view user. Dan ada dua jenis data. Pertama, logical data independent, ya. Jadi kalau ada perubahan skema konseptual itu, maka di bagian aplikasi atau view-nya tadi itu tidak berpengaruh. Kalau yang di bawahnya, kalau ada perubahan yang skema internal, maka yang di atasnya kan level di atasnya adalah skema konseptual, ya. Itu tidak berpengaruh juga. Itu physical data independent. Kemudian yang terakhir adalah bahasa dan interface database, ya. Jadi DBMS merupakan perantara antara user dengan database. Nah, DBMS itu salah satunya tadi contohnya yang ini, ya, PHP MyAdmin, ya. Jadi kita bisa membuat mengakses database-nya, ya. Misalnya contohnya mana, ya? Nah, ini contoh. Yang ini contoh tabel-tabel. Kemudian kalau isi datanya kita cari. Nah, kita cari datanya, ya. Nah, ini datanya, ya. Nah, ini, ya. Jadi data-datanya ini seperti ini. Oke, jadi ada ini tabel apa ini? Tabel Moblok, ya, Moblok. Nah, di tabel ini ada kolom ID, nama, ada cron, ada last cron, ada visible, ya. Oke, nah. Ya, jadi DBMS itu yang itu, ya. Jadi, nah, kalau kita ingin mengedit data, ya, nah kita tinggal klik saja bisa, ya, di PHP MyAdmin ini karena GUI-nya sudah mudah dimengerti, gitu, ya. Nah, tinggal klik edit, terus ganti, gitu, ya, tanpa lewat SQL bisa, ya. Kita copy, kita delete data, misalnya data ID1 ini kita delete misalnya, bisa tinggal klik saja, ya. Nah, tapi kalau kita tidak menggunakan SQL, ya, ya itu nanti penerapan kalau ingin mendelete, menghapus data ID1, bagaimana caranya di aplikasi? Apakah kita harus PHP MyAdmin, kita klik delete atau seperti ini? Kan nggak mungkin, ya. Sehingga kita perlu menuliskan query-nya seperti di bagian atas ini, ya. Nah, nanti itu yang penting, makanya kita belajar query, ya. Karena kita kan orang TI, gitu, ya. Jadi ya setidaknya itu ya bisa membuat aplikasi, gitu, ya. Dan mengetahui cara memanggil data, ya, memasukkan database, gitu, ya, dari aplikasi itu atau menghubungkan database dengan aplikasi yang kita buat, ya. Sehingga proses edit, delete, ya, tambah data itu bisa kalau menggunakan. Untuk yang ini ada perintah select bintang from Moblok ini untuk bagian R-nya retrieval, ya, recruit, ya. Jadi menampilkan data yang ada di tabel Moblok. Jadi query-nya sebenarnya sederhana seperti ini, ya, select bintang from Moblok, ya. Nanti kalau mau dibatasi nanti ada perintah lainnya, bisa pakai where, ya. Nanti kita pelajari lebih lengkap di bagian SQL, ya, setelah UTS, ya. Jadi gitu, ya. Jadi sebagai perantara user dengan database. Ya, karena database itu kan kita tidak bisa pegang secara fisik, ya. Nah, sifatnya adalah digital. Jadi untuk mengaksesnya itu butuh aplikasi DBMS, ya. Kemudian cara komunikasi itu diatur dalam suatu bahasa khusus, ya, yang telah ditetapkan oleh DBMS.
Di SQL, di base SQL gitu ya. Yang kita pelajari hari ini adalah SQL ya. Nah, jadi intinya yang penting kalau kalian ingin belajar yang lain, kuasai dulu satu misalnya SQL gitu ya. Yang lainnya ya karena logiknya ya mirip sama gitu ya. Ya untuk mempelajarinya ya akan lebih mudah kalau sudah menguasai satu satu bidang ilmu misalnya SQL gitu ya. Kemudian bahasa database itu dibagi dalam dua bentuk, ada DDL dan DML. Karena ada lagi yang lain ya, ada DDL gitu ya. Tapi intinya itu ada DDL dan DML gitu ya. Jadi ada yang mengatur hak akses usernya, misalnya user mahasiswa itu bisa nggak dia mengakses data yang ada di database? Nah, nggak bisa. Tapi mahasiswa tuh ya mungkin dia bisa mengakses tabel mahasiswa, gitu ya, tabel mata kuliah gitu ya. Ya mungkin hanya melihat saja tapi tidak bisa mengedit, menghapus. Itu ada hak aksesnya ya. Kalau mahasiswa diberikan hak akses untuk mengedit, menghapus tabel mata kuliah, ya bisa saja nanti ada yang mata kuliah yang diubah namanya, ada yang dihapus namanya, ada yang ditambahkan. Jadi jadi repot jadinya ya. Sehingga yang tugas-tugas seperti itu adalah database administrator ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi dua bentuk itu adalah DDL ya, data definition language, dan DML itu data manipulation language. Untuk materi rincinya nanti setelah UTS itu ada pertemuan khususnya. Jadi untuk yang DDL ini ya bagaimana kita membuat ini ya database ya, bagaimana kita membuat tabel, bagaimana kita memasukkan struktur tabel, tipe datanya apa gitu ya. Itu masuk di DDL. Kemudian untuk yang DML itu data manipulation language itu kita kan sudah buat data, sudah buat tabel, sudah mengisi database. Nah, ya bagaimana kita mengisi tabel tersebut, bagaimana kita mengubah datanya, bagaimana kita hapus. Itu kita pelajari di DML ya. Itu ya penjelasannya ya. Seperti inilah penjelasan yang saya jelaskan tadi ya. DML itu ya berhubungan dengan ini ya, manipulasi datanya. Ya bisa memanggil data pakai select tadi ya, select bintang from mau blok tadi ya, ada query seperti itu. Kemudian menambahkan berarti pakai insert gitu ya perintahnya. Kemudian mengubah pakai update, menghapus pakai delete. Nah, seperti itu. Dan nanti kita pelajari lebih detail ya pertemuan di bagian SQL. Kemudian terdapat dua jenis DML ya, ada yang prosedural ya, ada yang non prosedural ya. Kalau yang prosedural ini menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Nah, biasanya kalau kita kemarin kalian sudah belajar ini ya C atau C++. Nah, untuk yang pada saat menginputkan data itu kan masih satu bagian ya. Jadi tidak terpisah aplikasi dengan datanya ya. Kita inisialisasi datanya, input datanya kan masih di satu aplikasi gitu ya. Nah, kemudian ada non prosedural. Nah, non prosedural itu ya ini ya. Jadi SQL contohnya. Jadi menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan ya, tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data. Karena letaknya ini ya, kan database-nya seperti saya bilang tadi, antara aplikasi dengan database kan terpisah ya. Jadi database-nya di server atau di localhost. Nah, kalau install di laptop itu namanya adalah localhost ya. Jadi server lokal lah gitu ya, localhost nih. Kalau server yang betulan tuh ya entah di mana gitu ya. Ya, misalnya di Pustik atau sewa server di negara lain bisa gitu ya. Ada cloud computing, nah, itu server. Itu SQL, jadi terpisah ya. Untuk yang PLSQL ini ya dia mirip-mirip seperti bahasa pemrograman ya.
ada else-nya gitu ya. Nah, jadi mirip-mirip. Kemudian ini contoh untuk bahasa prosedural dan bahasa non prosedural ya. Kemudian nah ini ya, kita lihat untuk di base. Kita lihat untuk di base ini untuk bahasa penulisan untuk mengambil datanya seperti ini ya. Ada use mahasiswa, set filter to tempat lahir sama dengan Makassar, photo, while, dot not ya, of display name, skip, and do use. Nah, itu ya. Nah, jadi agak panjang. Nah, berbeda dengan yang bahasa non prosedural. Kalau kita ingin mengambil data, ya, ya lumayan singkat nih, satu baris saja. Sebenarnya satu baris ya. Kita tulis berderet gitu ya, satu baris. Ini select nama from mahasiswa, where tempat lahir sama dengan Makassar. Nah, langsung ketemu datanya. Meskipun datanya di database itu ada ribuan, jutaan, kita cukup menuliskan perintah SQL seperti ini. Nah, perintah SQL seperti ini yang kita sisipkan di dalam aplikasi. Ya. Jadi enaknya kita belajar SQL seperti itu. Oke, kemudian DBMS interface ya. Nah, DBMS tadi sudah ya, saya jelaskan ada GUI-nya, ada interface form-nya, ya lengkap lah gitu ya. Ya memudahkan kita dalam bekerja, menambahkan data, tinggal main klik-klik saja gitu ya. Nah, sebenarnya bisa main klik-klik saja tanpa kita menggunakan query gitu ya. Cuma kan kalau kita, ya itu mungkin untuk orang yang biasa lah gitu ya, orang selain TI, mungkin ya nggak apa-apa lah gitu ya. Tapi kalau orang TI, kalau hanya main klik-klik saja, nah bagaimana dia buat aplikasi ke depannya gitu ya. Gimana cara menghapus data lewat aplikasi. Ya kan nggak mungkin ya. Kalau kita main DBMS-nya tadi PHP admin, klik delete, kan nggak mungkin seperti itu. Oke, kemudian DBMS itu adalah perangkat lunak ya. Jadi bisa diinstal, nah, coba nanti cari. Di praktikum juga nanti diajarkan ya. Jadi software gitu ya, berupa software yang ya udah lengkap lah ya, istilahnya gitu ya. Jadi ada PHP-nya, ada Apache-nya gitu ya. Itu nanti bisa dipelajari nanti pada saat mungkin mulai praktikum ya. Kemudian DBMS juga menerapkan mekanisme pengamanan data, ya, pemakaian data bersama, sharing data gitu ya, pengendalian keakuratan data. Jadi DBMS nih kita kalau yang di localhost itu ya kita ya gunakan gratis gitu ya, mana bisa memiliki kemampuan lebih gitu ya. Kemudian mengapa menggunakan DBMS ya? Jadi independensi data dan akses yang efisien ya. Kemudian bisa mereduksi waktu pengembangan aplikasi gitu ya. Jadi tidak perlu kita sisipkan lagi membuat program di bahasa C gitu ya. Ya kita inputkan gitu ya, jadi agak manual. Ya kita cukup mengakses database ya. Setelah mengakses terserah mau menambahkan data, mau fungsi-fungsi apa lagi yang mau dikerjakan bisa. Yang penting sudah ada koneksi ya aplikasi dengan database. Kemudian integritas dan keamanan data ya. Kemudian administrasi keseragaman data. Kemudian jadi format-format data itu seperti kelas penjelasan kelas A, ada yang pakai kelas ganjil, kelas genap. Nah, jadi seragam data. Kemudian akses bersama, jadi bisa diakses oleh beberapa mahasiswa, misalnya tabel mahasiswa dalam waktu yang bersamaan. Kemudian ada perbaikan dari terjadinya crash ya. Jadi misalnya ada kerusakan atau ya di hack gitu ya. Ya yang penting
bisa di backup gitu ya. Yang sudah kita backup sebelumnya, ya kita bisa melakukan restore kembali, ya bisa kita kembalikan data yang sudah ada, yang sudah tersimpan sebelumnya gitu ya. Itu enaknya kalau menggunakan DBMS. Untuk komponen utama DBMS itu ya butuh perangkat keras, ya, PC, tipe prosesnya. Jadi sesuai kebutuhan saja ya. Misalnya untuk PC untuk misalnya untuk SIA gitu ya, atau server digunakan untuk informasi akademik itu dibandingkan dengan server dari misalnya penjualan online, misalnya Tokopedia, Bukalapak, yang setiap saat itu datanya setiap hari itu bertambah terus ya. Nah, kalau SIA ini kan ya mungkin ramenya data itu akan bertambah itu kan mungkin setiap tahun ajaran baru ya, karena ada mahasiswa baru. Ya mungkin pada saat pengisian KRS setiap 6 bulan sekali. Nah, tidak sering ya. Jadi bisa dicocokkan kira-kira mana yang cocok perangkat kerasnya ya. Karena lebih lebih banyak bekerja itu kan perangkat keras dari penjualan online itu ya. Karena setiap hari bekerja terus. Ya tidak ada liburnya. Gitu. Kemudian data itu terpadu, itu data saling terkait ya. Kemudian ada berbagi data ya seperti tadi ya. Jadi bisa dipakai sejumlah pengguna dalam waktu yang bersamaan ya. Kemudian perangkat lunak ya, software DBMS. Kemudian pengguna ya. Jadi pengguna itu ya kita ini ya. Jadi ada end user, ada ya si pembuat aplikasinya ya, pemrograman aplikasinya, dan ada bagian nanti setelah aplikasi itu jadi, database itu jadi kan harus ada yang merawat database-nya itu, ada yang menjaganya ya, ada yang selalu memonitoringnya itu adalah administrator database. Kalau kita end user itu kan kadang-kadang saja kita ya, akses itu ya. Nah, kalau yang database administrator, pemrograman nih, ya kapan terjadi kerusakan atau ada perawatan, itu kan setiap saat dia harus mengaksesnya ya. Nah ini, jadi kalau dilihat dari ini keterhubungan di BMS itu semuanya terhubung dengan pengguna tadi end user ya, perangkat lunaknya, perangkat keras ya, datanya itu tersimpan di DBMS. Tabel-tabel itu, tabel database, tabel mahasiswa, nah itu kan tersimpan di DBMS ya. Seperti ini tabel ini Moblok ini kan tersimpan di DBMS ya. Ini banyak nih tabel mau assign user flag. Nah, ini mau backup controller. Nah, ini banyak sekali nih datanya nih. Ya. Itu tersimpan semua di database. Kemudian program aplikasi ini itu supaya sifatnya dinamis, dia harus terhubung dengan database manajemen sistem. Ya. Nah, jadi intinya itu DBMS itu ya, sebagai ini ya, intinya lah dari aplikasi. Kemudian arsitektur sistem manajemen ya. Jadi end user itu ada di bagian paling luar gitu ya. Nah, dia yang hanya bisa mengakses aplikasi basis data ya. Jadi kemudian programmer itu bisa mengakses aplikasi basis data atau aplikasi gini lah, aplikasi sistem informasi akademik gitu ya. Kan di dalamnya kan ada basis datanya. Atau programmer ini bisa langsung mengakses DBMS juga bisa ya. Kemudian ada naive user ini, nah dia ya seperti administrator database ya. Itu dia bisa mengakses database ya. Misalnya dia ingin melakukan query apa gitu ya. Misalnya ada atasan yang meminta tolong laporkan berapa sih jumlah mahasiswa yang IPK-nya di atas 3 pada tahun 2000 misalnya. Nah, itu bisa itu administrator database itu melakukan query di database-nya. Kan? Nah, jadi mencari data. Nah, jadi tidak selamanya itu tabel yang tersimpan itu bisa berupa informasi, tapi kita olah gitu ya. Kita olah itu bisa menggunakan query-nya. Sehingga informasi seperti tadi, oh ini data mahasiswa yang IPK-nya di atas 3 pada tahun 2000. Nah, seperti itu ya. Oke, contoh DBMS ini banyak ya.
Jadi ada PHP admin tuh menggunakan MySQL ya. Jadi coba kita lihat sini. Nah, di sini ya. Jadi DBM ini lengkap nih, sini ada ini ada Apache, ada database, tuh ada PHP. Jadi satu bundal aplikasi ini bisa menginstal beberapa software. Bisa dilihat ya. Oke, seperti itu. Ini ada DB2 dari IBM, ada Microsoft SQL Server, ada Microsoft VisualFox Pro, ada Oracle ya. Itu macam-macam ya antarmuka. Kalau Oracle ini dia pakai Apex ya. Di antarmukanya berbeda ya, setiap bagian ya. Setiap pembuatnya pasti antarmukanya berbeda-beda. Oke, ini uji pemahaman, silakan dibaca sendiri, dipelajari materinya, dijawab sendiri ya. Oke, jadi sebagai ujian pemahaman diri sendiri aja gitu ya. Apakah kita mengerti nggak maksud dari materi yang ini gitu ya. Mungkin ini saja materinya, ada pertanyaan sebelumnya. Mungkin yang kira-kira bingung gitu ya, bisa sharing, diskusi ya. Gimana? Nggak ada? Nggak ada yang bertanya? Nah, ini masih konsep lah ya, masih konsep. Oke, mungkin kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Kita lanjut minggu depan ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Oke, dia meninggalkan ruangan.